Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya ya. Oke, kali ini kita khusus membahas aturan sinus. Di video sebelumnya kan ada tiga ya, aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. Oke, kita lanjut saya. Silakan. Oke. Oke, jadi untuk aturan sinus sebelumnya kita review dulu materinya sedikit ya. Jadi misal ini ada segitiga, Eits. Segitiga ya. Misal sini sudut A, sini sudut B, dan di sini sudut C. Nah, kemudian di depan sudut A ini dibilang sisi A, ini depan sudut B dibilang sisi B, dan di depan sudut kita bilang sisi C ya. Nah, aturan sinus bagaimana itu? Aturan sinus ya. Kayak gini. Jadi A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B, atau bisa juga dengan C per sin sudut C ya. Ini boleh dibalik juga, jadi bisa sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Ini ya, terserah, boleh dipakai yang sisi di atas atau sisinya yang di bawah, sama aja ya. Oke. Aduh. Nih. Oke. Nah, jadi cuma ini saja sebenarnya. Sisa bagaimana nanti kalau ada soal dikembangkan ya, kita harus ingat-ingat kembali gitu ya. Misalnya masalah aljabarnya, sudut istimewa, sudut yang berelasi, dan sebagainya. Oke, ini saya ambil contoh misal kita ambil contoh kayak gini ya. Jadi perhatikan gambar berikut ini. Nah, di situ ada segitiga ABC dengan sudut A sebesar 60 derajat, sudut C 45 derajat, dan panjang sisi A ya, atau sisi BC sama dengan 12 cm ya. Nah, yang ditanya adalah panjang sisi AB ya, yang tadi kita sebut sisi C ya. Oke, menurut aturan sinus yang tadi ya. Jadi kita bisa tulis berarti ini sisi A ya, ini sisi A, ini sisi C, ini sisi B ya. Nah, berarti A per sin A sama dengan B per sin B, atau sama dengan C per sin C. Nah, di konsep ini kita cuma pakai A sama si C ini ya. Jadi berarti A-nya adalah 12, sin A itu 60 ya. Sin 60 berapa? Oke, kita tulis dulu sin 60. Kemudian yang ini C-nya yang dicari ya. C per sin C. Sudut C adalah 40 derajat, jadi sin 45 derajat. Berarti ini kita bisa kali silang. Maka C sama dengan 12 dikali sin 45 derajat dibagi sin 60 derajat. Oke. Nah, lanjut, berarti C sama dengan berapa? Sin 45. Sin 45 nih ya, sin 45 itu 2 akar 2. 1/2 akar 2. Lanjut, sin 60 2 akar 3. Nah, ini bisa dicoret ya. Ini dirasionalkan masing-masing dikali akar 3. Berarti sama dengan akar 3 kali akar 2 akar 6 ya. Jadi 12 akar 6. Akar 3 kali akar 3 itu 3. Nah, kebetulan bisa dibagi 12 bagi 3. Kita coret jadinya C adalah 4 akar 6 ya. Ada jawabannya ya. Jawabannya adalah A. Oke, mudah ya. Ini masih soal basic dasar sekali ini. Lanjut. Nomor 2. Diketahui segitiga ABC jika B-nya sama dengan akar 2 cm, C-nya 2 dan sudut B-nya 30, maka besar sudut A-nya berapa?
Oke, ini pakai aturan sinus lagi ya. Kita gambar dulu segitiganya, misal kayak gini. Ya, ini misal sudut A, sini sudut B-nya, sini sudut C, ya. Maka sisi B yang mana? Ini ya, depannya sudut B, gitu ya. Si B-nya sama dengan akar 2. Nah, B sama dengan akar 2. Sisi C yang mana? Yang ini ya. C sama dengan 2. Lanjut. Sudut B berarti yang ini, 30 derajat. Nah, yang kita cari adalah sudut A-nya berapa? Yang ini. Nah, karena yang diketahui adalah ini ya, clue-nya adalah sisi C dengan sisi B, maka kan berarti yang kita bandingkan C per sin C dengan B per sin B. Nah, sedangkan yang dicari apa? Sudut A. Bagaimana caranya? Ya, kita cari dulu C-nya berapa derajat, setelah itu baru kita cari A-nya ya. Nah, kita cari dulu pakai ini. Kita cari C-nya ya, besar sudut C. Nah, masukkan C-nya adalah 2, jadi 2 per sin C. Nah, ini yang sini ya. Sin C sama dengan B. B-nya adalah akar 2 per sin B. B-nya kan 30 derajat, maka sin 30 adalah 1/2. Oke, ini dikali silang, maka dapat sin C sama dengan ini kali ini jadinya 1 ya. 1 per akar 2 per akar 2 atau sama dengan 1/2 akar 2. Nah, sin berapa yang hasilnya 1/2 akar 2? Bisa saja dia berapa derajat? Ya, bisa saja dia 45 derajat. Itu kalau di kuadran 1, kalau di kuadran 2 berarti berapa? Kuadran 2 berarti 135 derajat. Jadi dia ada dua kemungkinan ya, sudut A ini. Nah, berarti sudut A-nya berapa? Nah, sudut A itu kan jumlah sudut dalam segitiga 180. Bisa kita cari dengan cara 180 dikurangi sudut B dikurangi sudut C. Nah, misal kalau kita pakai yang C yang 45 ya, maka 180 kurang B 30 kurang 45. Dapatnya berapa? Ini kalau C-nya yang 45 ya. Maka dapatnya adalah 105 derajat. Nah, lanjut, itu kalau C-nya 45. Tapi kalau C-nya 135, maka A-nya sama dengan 180 kurang 30 kurang 135. Berapa ini? 180 kurang 165, 15 derajat. Ya. Nah, berarti yang ada di option yang mana? Yang 105 derajat. Berarti jawabannya D. Gampang ya. Oke, kayak gitu. Jadi udah pokoknya. Oke, lanjut lagi. Nomor 3 ya. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut, segitiga ABC. Oke, misal ini adalah sisi C ya. Sisi C-nya 20, ini sisi B. Karena di depan sudut B gitu ya. Sudut B maksudnya. Oke, nah sudut B-nya 30 derajat. Kita bisa langsung pakai aturan sinus ya. Maka B per sin B sama dengan C per sin C ya. Kita masukkan nilainya. B-nya adalah 30 derajat, 30. Sin B-nya kan 30 derajat ya, yang ini ya. Maka sin 30 itu 1/2. C 20. Ini 20 ya. C-nya 20. Kemudian per sin C. Nah, kita kali silang ya, maka dapat sin C berarti sama dengan 20 kali setengah ya per 30. Ini nolnya boleh dicoret ya. 2 kali setengah kan 1 ya. Jadi jawabannya 1/3. Itu sin C 1/3 ya. Bagaimana dapat cos C? Nah, kita bisa pakai segitiga Pitagoras ya untuk dapat cosnya ya. Jadi misal sini C ya. Sin kan si demi ya, masih ingat si demi ya. Sin depan per miring. Kalau cos apa? Cosami. Cos samping per miring ya.
Jadi si DB ini tadi 1, ini 1 ya. Depan per miringnya berarti 3. Di sini 3, ya. Jadi sampingnya berapa? Kita bisa pakai Pitagoras. Berarti S kuadrat sama dengan miring kuadrat 9 dikurang depan kuadrat. Nih, 1 berarti 9 kurang 1 8. Itu S kuadrat ya. Maka S sama dengan akar dari 8. Akar 8 berapa? 2 akar 2 ya. Nah, itu kita sudah dapat sampingnya, berarti kita sudah bisa dapat cosnya ya. Berarti cos dari C sama dengan sampingnya adalah S. S-nya adalah 2 akar 2 per miring. Miringnya adalah 3 per 3. Maka jawabannya 2 akar 2 per 3. Jawabannya adalah E ya. Gampang ya? Itu tadi ya pembahasan beberapa contoh soal mengenai aturan sinus. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Sekali lagi itu aturannya kayak gitu doang ya. Cuma begitu saja ya. Tapi nanti bisa dikembangkan sendiri tergantung soalnya ya. Tergantung dari pengalaman matematikanya kalian. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.